ke bagian wawancaranya deh. Soalnya waktu apa ya? Waktu itu apa soalnya kita masih nyari juga. Oh iya. Pertanyaan pertama, apa nama dari UMKM online ini? Ini sekarang sudah diayomi PT, namanya ada PT Ukhuwah Berkah Semesta. Itu ada dua bergerak di bidang kuliner. Itu namanya ayam geprek SAI yang di sini, sama ada juga Hajiken, HJJ Chicken. Dua unit. Iya. Pertanyaan kedua, siapa nama pemilik atau owner dari usaha ini? Nama pemilik atau owner yang utamanya itu Bapak Irwan Barudi, yang pemilik utamanya. Tapi awal mula berdiri yang ayam geprek SAI dan Hajiken ini didirikan empat orang. Itu teman-temannya, namanya Pak Wagiyanto, Pak Mardoto, sama Pak Heru Budiharto dan Pak Irwan tadi. Itu pimpinannya, yang owner utamanya Pak Irwan Barudi tadi. Oh iya. Pertanyaan keempat, sejak kapan buka usaha ini? Kalau ayam geprek SAI Maret 2017. Awal mula cabangnya ada di ayam geprek SAI Jalan Patang Puluhan, di daerah Patang Puluhan. Kalau ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka dari jam 9, tutup jam 9. 9.30 lah. Tutup. Pertanyaan keempat, alamat lengkap usaha ini di mana? Yang semua unit atau yang di sini aja? Di sini. Kalau ini Jalan Panjaitan nomor 108. Yang kelima, produk apa aja yang dijual di usaha? Kalau kita fokusnya kan namanya ayam geprek ya, itu ada di produk olahan ayam. Nanti banyak macam, tapi kalau fokusnya tadi ke geprek, terus nanti juga ada juga yang fried chicken, ada juga chicken stick, lele crispy juga ada. Nanti camilannya itu ada pan fresh, jamur, terong crispy, onion ring, itu juga ada. Terus chicken burger sini juga ada. Selanjutnya, berapa sih modal awal saat membuat usaha ini, Pak? Kalau untuk modal awal mungkin kalau per outlet ya, per outlet itu biasanya kalau awal mula dulu itu dibutuhkan kurang lebih 200 jutaan. Kalau sekarang 300 sampai 350 juta full itu seluruhnya, dari sewa tempat dan lain sebagainya. Butuh berapa lama sih, Pak, buat balikin modal awalnya gitu, Pak? Wah, kalau itu tergantung masukannya, income-nya. Kalau untuk berapa lamanya nggak bisa dipastikan. Selanjutnya, berapa sih omset dari usaha ini, Pak? Omset? Untuk omsetnya fluktuatif sih, tergantung daerah ramai apa enggaknya ya. Kalau yang nggak begitu ramai ya mungkin salesnya kotor ya 3 jutaan gitu. 2,5 sampai 3 juta. Kalau yang ramai ya bisa nyampe 12 sampai 15 juta per harinya. Satu hari per hari? Iya, per harinya. Yang outlet ramai. Bagaimana sih manajemen karyawan dan job desk dari usaha ini, Pak? Manajemen karyawan. Kalau job desk-nya sama kerjaannya itu kan sudah diatur dari semua, ada SOP produk, SOP operasional, dan SOP semua ada, udah diatur semua. Jadi udah ada bukunya untuk SOP, untuk jam kerjanya atau untuk olahan produknya, semua sudah diatur sama SOP. Tapi ada juga SOP dari yang manajemen sini. Di sini kan memang karena kita kan basisnya basis yang Islami gitu ya. Jadi diwajibkan ke yang lebih Islami gitu. Jadi bisnisnya ke yang halalan thayyiban gitu. Berapa sih harga seporsinya gitu, Pak? Kalau harga seporsi ayam gepreknya berapa, Pak? Itu kalau harga seporsi ayam geprek yang paling murah 11 ribuan. Kalau yang paling mahal yang ayam besar yang dada atau paha atas itu 19.000. Itu udah paket sama minum. Selanjutnya, bagaimana sih teknik pemasaran dari usaha ini, Pak? Kalau teknik pemasaran kita sih semuanya pakai tidak kerjasama dengan kayak semacam sekarang ya lagi viral itu kan ada ojek online, ada Shopee Food, terus ada
GrabFood, ada juga Maxim Food dan sebagainya. Kita tidak kerjasama dengan yang ini, jadi kita berdiri sendiri. Palingan pakainya brosur, voucher, diskon atau spanduk-spanduk, atau mungkin media sosialnya yang kita buat sendiri kayak Instagram, Facebook dan atau WhatsApp. Jadi kita pakainya mandiri, nggak kerjasama sama instan lain. Pertanyaan selanjutnya, untuk manajemen keuangan usaha ini seperti apa, Pak? Kalau manajemen keuangan, jadi apa ya? Di sini kalau yang di outlet itu nanti yang ngatur keuangan, ngatur belanja dan sebagainya itu supervisor. Nah itu dikerjakan, ada mingguan, ada ada harian, ada mingguan, ada bulanan. Itu nanti dikirim ke per periode ke accounting, bagian accounting ada kantornya sendiri kita. Jadi nanti di sana diolah by data sesuai kiriman yang ada di outlet masing-masing. Untuk untuk Sebelumnya selamat sore Kak. Ya, terima kasih udah izinin kita buat wawancara di usaha kakak ini ya. Terus mungkin langsung aja ya kita ke wawancaranya ya. Pertanyaan pertama, apa nama dari usaha UMKM jasa ini? Cerita Bakery. Selanjutnya, siapa nama pemilik atau owner dari usaha ini? Rina Widiawati. Sejak kapan buka usaha ini? Tahun 2005. Selanjutnya, alamat lengkap usaha ini di mana? Jalan Kemetiran Lor, GT 2 702. Selanjutnya, produk apa saja yang dijual di usaha ini? Roti kering, roti basah, sama kue tart. Terus berapa sih modal awal saat acara usaha ini? Kurang lebih sekitar 20 juta. Terus butuh berapa lama sih buat balikin modal awalnya Kak? Kurang lebih sekitar 1 tahun. Terus berapa sih omset dari usaha ini Kak? Per hari kurang lebih 2 juta. Terus berapa sih jumlah karyawan dari usaha ini Kak? 15. Terus bagaimana sih manajemen karyawan dan job desk dari usaha ini? Oh, gaji karyawan dibayar per hari. Terus bagaimana sih teknik pemasaran dari usaha ini? Via WA, Instagram, YouTube, sama offline. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana manajemen keuangan usaha ini? Dicatat pengeluaran sama pemasukannya. Melakukan promosinya di bidang apa saja? Media sosial Instagram, WA, YouTube. Untuk kelebihan dan kekurangan usahanya apa saja? Seperti tadi. Kekurangannya roti hanya bertahan sekitar 3 hari. Kelebihannya teksturnya lembut, terus rasanya aromanya wangi, sama harganya terjangkau. Sejauh ini kendala yang dialami selama membangun usaha ini apa saja kendalanya? Pasang surut pesanannya. Untuk tips dan trik untuk membangun di usaha seperti ini seperti apa? Harus tekun dalam tekun, rajin, sama ya mungkin itu aja. Rajin aja kan melakukan bidang ini. Untuk pertanyaannya mungkin segitu saja. Terima kasih sebelumnya karena memberikan kesempatan.
Mas, selamat malam Bu. Ya, selamat malam. Sebelumnya terima kasih udah memperbolehkan kita untuk wawancarain usaha yang sedang Ibu jalankan ini ya Bu. Yuk, mari kita langsung aja ya Bu, untuk wawancaranya. Pertanyaan pertama, apa nama dari usaha UMKM online ini? Deluna ayam geprek gitu aja. Oh ya. Deluna ayam geprek. Yang pertanyaan kedua, siapa nama pemilik atau owner dari usaha ini? Saya sendiri, kebetulan nama saya Ibu Ari. Itu aja. Pertanyaan ketiga, sejak kapan bunga usaha ini? Bukannya. Iya, buka. Ah, Bukanya. bukannya itu di awal pandemi itu Mas, 2019-an itu. Oh iya. Yang keempat, alamat lengkap usaha ini? Ini posisinya kalau melalui Google Map di Gang Merak. Kalau alamat resminya di Kelurahan Prawiro Dirjan, nomor rumahnya GM2 902 RT 60 RW 18 Yogyakarta. Oh iya. Yang kelima, produk apa aja yang dijual di usaha Ibu? Sesuai dengan namanya, mau dipost dulu nggak? Sesuai namanya Deluna ayam geprek, otomatis kami memfokuskan ke ayam geprek. Jadi nanti ayam geprek itu berkembang ke, ada keturunannya, ada ke Indomie ayam geprek, ada ke telur geprek, terus tahu tempe gitu ya. Ya meliputi lauk-lauk pauk dari seputaran ayam aja. Oh iya. Berikutnya, berapa sih modal awal saat sebelum membuka usaha ini? Aduh, modal awal berapa ya Mas? Kalau industri rumah tangga gini malah ya nggak banyak kok, kalau sekitar 500.000 itu aja udah komplit. Oh iya. Udah dari apa? Dari bahan pokok sampai ke alat-alatnya itu udah gitu. Yang berikut, butuh berapa lama supaya bisa balik modal saat awal membuka usaha ini Bu? Berapa lama penjualannya gitu? Kalau namanya model di Jawa itu babat alas. Babat alas itu kan pertama usaha gitu loh. Itu butuhnya tuh sabar dan sabar. Jadi kadang nggak bisa dipatok ya. Sebulan itu belum bisa balik modal loh. Modal, kalau modal apa ya? Modal bersih apa modal semua gitu maksudnya. Semua sih. Modal semua itu ya dari awal mula kan nggak langsung rame gitu ya, 2-3 bulan itu Mas. 3 bulan. Ini berapa sih omset dari usaha ini? Omset kebetulan ini kan online dan offline. Kalau offline kan sekitar apa, masyarakat sekitar sini aja, sama kebanyakan yang sering beli online karena merasa di onlinean mahal terus pada datang sendiri ke sini. Itu omsetnya berapa ya Mas? Malah bingung saya. Rata-rata itu sehari itu omset bersih atau kotor? Kotor aja. Kotor aja ya, sehari itu bisa 300 sampai 500.000. Itu kotor loh ya, Iya. bukan keuntungan bersih ya. Ya itu sekitar segitu. Terakhir, bagaimana teknik pemasaran itu gimana Bu? Kan itu saya buka usahanya karena di awal pandemi ya Mas ya, otomatis nggak bisa face to face jualannya. Itu pertama saya langsung ke online dulu. Sasaran pertama waktu itu belum ada Shopee, saya baru ke Grab sama Gojek. Itu juga nggak langsung laris juga, nyari apa pembelinya itu loh, langganan-langganan. Alhamdulillah udah jalan 2-3 tahun ini udah banyak langganannya juga. Cara anunya itu tadi online. Kalau dulu sebelum masuk ke aplikasi saya sering jemput bola. Saya kasih free ongkir itu untuk dari media sosial juga, dari WA, dari Facebook, dari IG. Kalau ada yang pesan saya antar kemanapun tanpa ada jarak. Itu. Tapi itu coba berlaku sebelum saya apa ya, online saya jalan gitu loh. Setelah ada aplikasi, lama-lama saya bilang gini, maaf ya saya nggak bisa mengantar karena ini kebetulan apa baru ada pembeli, terus silahkan pesan di aplikasi lah. Itu sedikit demi sedikit jalannya ke online food. Aplikasi ini sangat memudahkan Ibu ya. Iya. Bisa. Karena mengingat ini juga Mas, ini kan tempatnya tahu sendiri di tengah kampung dan susah akses jalan raya. Iya. Kalau tidak kita main online susah. Iya. Oke, yang berikutnya untuk manajemen keuangan usaha ini seperti apa Bu?
waduh itu yang aneh ya karena punya sendiri, dijalankan sendiri tanpa ada karyawan, tanpa ada apa ya yang membantu, ya laku hari itu, belanja hari itu, mungkin nanti disisihkan buat tadi nggak ada catatan. Untuk Manajemen. melakukan promosinya di bidang apa saja, Bu? Ya itu tadi, dari awal itu ke media sosial. Sosial. Iya. Kalau sekarang tanpa saya promosi, karena di aplikasi, tiap aplikasi kan menawarkan iklan. Ya dari situ. Dari aplikasi sudah terbantu. Untuk kelebihan dan kekurangan usaha Ibu ini apa saja? kekurangannya yaitu tadi Mas. Saya kalau mau kan pengen berubah ke offline ya. Tempat, kekurangan mungkin tempat sama Akses jalannya gitu. akses jalan. Ya pengen banyak yang tanya dari kan, karena dari Google Map juga. Orang kan Susah. melihat dari rating juga kan. Iya. Nah, ya itu yang tak pertahankan, tapi setiap mau akses jalannya ke sini itu yang susah. Kendalanya cuma di tempat. Sejauh ini kendala apa saja yang dialami oleh Ibu selama usaha ini? Kendalanya ya kalau orang jualan ya kadang-kadang ramai, kadang sepi Mas. Ya sepinya itu kendalanya. Iya ketika sepi. Untuk tips di bidang usaha ini seperti apa, Bu? Tips Iya, atau trik penjualannya. oh trik penjualan mungkin saya sering itu loh Mas, ikut flash sale di promo-promo itu, promo-promo terus beli satu gratis satu, khusus hari ini gratis ini gitu loh. Gitu aja. Itu trik Ibu ya. Iya. Untuk Iya. mempromosikan Iya.